Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, maka saya akan padamkan api neraka dengan jari kelingking saja. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya menemukan satu video yaitu khurafat yang paling parah yang pernah saya temui. Yaitu mereka mengisahkan tentang waliullah, yaitu ada waliullah yang bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Coba bayangkan ya teman-teman semuanya. Ini melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj diperlihatkan neraka ya, itu adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini ada kisah yang belum tentu kebenarannya. Mereka mengatakan bahwa waliullah ini bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking saja. Nah, teman-teman semuanya penasaran? Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kemuliaan Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali min aulia Allah di negeri Tarim Hadramaut Yaman yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Seandainya kalau saya tidak malu dengan Rasulullah SAW, saya bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Ya, dengan jari kelingking ya. Subhanallah. Kok bisa ya? Kok bisa ya berbicara seperti itu? Mari kita simak ya. Beliau juga berkata, nazri wa nazira naziri li dakhalal jannah, yang artinya orang yang melihatku dan orang yang melihat orang yang pernah melihatku akan masuk surga. Apa? Orang yang apa tadi? Orang yang kenal dan pernah melihatku akan dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini khurafat ini ya. Kok bisa ya berbicara seperti itu? Wah, ini melebihi derajat Nabi ini. Bahkan Rasul kalah dengan kewalian ini. Mari kita kembali simak ya. Sahibul Maulid Fitul Durar As-Sayyidi Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah berkata, di zaman Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu hidup, qalat di Lauhil Mahfuz tidak bergerak mencatat keburukan ahli zaman. Habib Umar bin Hafiz juga pernah berkata, semua orang yang hadir di haul Syekh Abu Bakar bin Salim akan mendapat syafaat beliau, termasuk bagi mereka yang datang dengan niat buruk sekalipun. Habib Munzir bin Fuad al-Musawwa dalam tausiah beliau pernah mengatakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang mahfuz, tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Beliau juga sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah ya teman-teman semuanya. Teman-teman bisa komentar ya. Kenapa ya? Ini kenapa ini? Selalu khurafat-khurafat yang muncul ya. Sekali-kali lah bahas ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian bahas tentang sirah Nabi yaitu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini malah bahas-bahas yang cerita-cerita dongeng yang belum tentu kebenarannya ya, dan ini adalah tukang dongeng ya, dan ini jelas khurafat ya teman-teman semuanya. Karena apa? Karena tidak mungkin ya, dan tidak mungkin sama sekali, ini tidak masuk akal ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelas mukjizat, kita harus wajib mengimaninya, ya. Kita wajib mengimaminya, karena itu adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perjalanan Isra Mi'raj ya, itu kita harus wajib mengimaminya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, kemudian bertemu Allah SWT di Sidratul Muntaha,
dan kita wajib untuk mengimaninya. Akan tetapi kalau seperti ini ya, 100% saya tidak percaya ya. Karena ini adalah khurafat ya, jelas khurafat. Teman-teman semuanya ya, ini sama halnya ingin menyaingi Nabi SAW, yaitu mukjizat Nabi SAW ya. Dan ini jelas-jelas dusta. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu sih khurafat ya. Makna khurafat, terdapat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apakah kalian tahu kisah tentang khurafat? Sungguhnya khurafah adalah seorang lelaki dari Bani Uzrah yang disenangi oleh kaum jin. Di masa jahiliyah, khurafah ini tinggal bersama para jin beberapa waktu. Yaitu khurafah ini nama manusia ya. Kemudian para jin mengembalikannya ke tengah manusia. Kemudian si khurafah ini menceritakan kisah-kisah ajaib yang ia lihat. Maka setelah itu manusia punya istilah baru, yaitu cerita khurafat. Hadis riwayat Ahmad nomor 25283 dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh Al-Albani dalam silsilah Adz-Dhaifah nomor 1712. Hadis ini lemah namun memiliki makna yang sejalan dengan perkataan para ulama bahwa khurafah adalah cerita tentang hal-hal yang ajaib dan aneh yang merupakan kedustaan, sebagaimana yang dalam video tadi ya. Disebutkan dalam Kamus Lisanul Arab, khurafah adalah cerita dusta yang dibumbui. Ibnu Mazur dalam Lisanul Arab juga menjelaskan makna khurafah dalam hadis dhaif di atas. Beliau berkata, yang dimaksud khurafah dalam hadis di atas adalah cerita-cerita malam yang dibuat-buat. Istilah khurafah ini yang awalnya merupakan nama seorang lelaki, menjadi identik dengan semua cerita yang dusta, yang mengandung kisah-kisah ajaib yang dibumbui. Definisi yang lain disebutkan Dr. Ghalib bin Ali Awaji. Khurafah adalah keyakinan tentang sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan manfaat atau mudarat dan tidak sesuai dengan akal yang sehat dan realita yang ada. Mazhabib Al-Fikriyah Al-Mu'asyirah halaman 1186. Sebagian ulama menyebutkan definisi khurafah secara ringkas, khurafah adalah semua akidah keyakinan yang batil ya. Dari beberapa definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa khurafah itu mengandung beberapa komponen, yaitu yang pertama berupa keyakinan yang batil karena tidak didasari dalil atau bukti ilmiah. Yang kedua biasanya berupa cerita-cerita dusta. Yang ketiga mengandung perkara yang aneh-aneh dan ajaib. Yang keempat dibumbui agar tampak baik dan menarik. Nah, inilah khurafah ya. Nah, teman-teman semuanya, saya akan perlihatkan kembali video tersebut ya. Jadi unik nih videonya ya. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang wali. Bentar-bentar, radhiyallahu anhu. Bukankah ini tidak hidup di zaman Nabi SAW ya? Kenapa bisa disebut radhiyallahu anhu? Radhiyallahu anhu itu adalah semoga Allah meridhoinya. Allahu Akbar ya. Salah ini penyebutan radhiyallahu anhu ya. Salah ini penyebutan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu para sahabat Nabi SAW. Mari kita simak ya. Min aulia Allah di negeri Tarim, Hadramaut Yaman, yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, yang mana beliau pernah berkata, seandainya aku tidak malu dengan Rasulullah SAW, niscaya aku akan padamkan api neraka dengan jari kelingkingku saja. Beliau juga hebat bener ini ya. Kok kayak di cerita-cerita film-film itu apa? Film-film Sung Kokong gitu ya. Hebat bener. Ini adalah cerita dusta ya, khurafat ya. Contoh khurafat yang berupa cerita adalah cerita-cerita legenda, urban, legend, folklore, mitos, dan semisalnya. Inilah contoh khurafat ya. Demikian juga mitos-mitos yang dikaitkan dengan suatu manfaat atau bahaya tanpa landasan dalil atau bukti ilmiah. Seperti kalau berdiri di pintu nanti sulit jodoh. Nah, ini juga khurafah. Kalau gigi putus lemparkan ke atas atau ke bawah supaya tumbuh. Nah, ini khurafah. Kalau sedang hamil tidak boleh membunuh binatang, nanti anaknya akan cacat dan semisalnya. Nah, ini khurafah ya. Nah, teman-teman semuanya, ada khurafah lagi yang aneh sekali ini, yaitu
ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di belakang saya ya, yaitu di mobil ya. Dan kemudian ustadz tersebut itu mengatakan malu ingin buang sampah ya. Nah, teman-teman pasti tahu kan ustadz siapa itu yang berkata seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.